Alhamdulillah kembali kita mengaji dan mengkaji di dalam buku Kisah Sang Rasul, yang mana kita telah sampai ke bab ketiga di halaman 21 tentang fenomena yang meyakinkan hati. Sebelumnya kita telah membahas tentang maulid, tentang kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sangat luar biasa, dan termasuk salah satu fenomena yang terjadi di alam semesta ini sebagai satu keajaiban yang nyata. Bahkan yang kami maksud di dalam buku Kisah Sang Rasul sebagai fenomena adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kami sampaikan di dalam buku Kisah Sang Rasul di halaman 21 bahwa terbitnya cahaya pada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pertanda datangnya cahaya yang akan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam firman-Nya, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim." Dan sangat luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qad ja'akum minallahi nur," telah datang bagi kalian cahaya. Para alim ulama, khususnya ulama ahli tafsir, mengungkapkan siapa sesungguhnya cahaya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya Nabi Muhammad adalah cahaya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya menyatakan, "Huwan nuru yahdil hairina diya'uh wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uh." Bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya beliau adalah cahaya yang memberikan hidayah, petunjuk bagi siapapun yang merasa kebingungan. Kita semuanya aslinya nih bingung kalau nggak ada Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah nyata cahaya yang menerangi. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh nisbat keilmuan kepada Rasulullah. Baik ilmu agama, baik ilmu sains, baik ilmu transportasi, baik ilmu mengenai pertanahan, baik ilmu mengenai astronomi, semuanya bersumber kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Maidah tersebut, "Wa kitabun mubin," dan kitab yang sangat jelas. Beriringan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah iringkan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sertakan bersama Rasulullah kitab yang jelas, kitab yang menjadi petunjuk bagi alam semesta semuanya. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di dalam qasidahnya beliau tentang kitab Al-Quran, "Ala innahu wal baharul muhitu wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahari." Ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim merupakan samudra yang teramat luas, samudra tanpa batas. Kalau kita buka apa isi yang ada di dalam Al-Quran, sungguh sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran telah mengungkap bagaimana peredaran bulan di atas bumi. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Ketika para ilmuwan mengungkapkan ini, baru tahu bahwa rotasinya bulan itu sebagaimana pelepah kurma. Pelepah kurma yang bentuknya seperti sabit. Maka Nabi Muhammad SAW telah mengungkapkan ilmu ini sebelum datangnya teleskop. Kalau kita perlu teleskop untuk membuktikan hal tersebut setelah mungkin abad ke-19, abad ke-20, tapi Rasulullah SAW dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan hal yang istimewa ini
kepada halayak umat semuanya. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga mengungkapkan sebagaimana kami kutip di dalam halaman 22, wa ma'a buruzihi ila hadzal alam dhahara minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Dan bersama dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW timbul daripada fenomena keajaiban. Timbul daripada fenomena keajaiban. Nah, fenomena keajaiban yang kami maksud di sini adalah yang dimaksud dengan irhasot. Irhasot. Apa itu irhasot? Nanti kita akan terangkan setelah ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa maksudnya fenomena yang keluar dan peristiwa yang sangat luar biasa bersamaan dengan lahirnya Rasulullah, bersamaan dengan tanda-tanda kelahirannya Rasulullah adalah hal yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seafdol-afdolnya paling utamanya kekasih yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi ini. Maka kami juga mengungkap di halaman berikutnya, yaitu halaman 24, kami mulai merangkum tentang irhasot yang terjadi pada para nabi-nabi. Perlu kita ketahui bersama bahwa irhasot ini maknanya adalah hal perkara di luar batas kemanusiaan biasa yang mana terjadi bagi seorang nabi ataupun rasul. Ini yang dinamakan irhasot. Setelah masa kenabian disebut mukjizat. Tapi sebelum jadi nabi disebut irhasot. Makanya secara bahasa dimaknai irhasot ini adalah al-muqaddimah allati tushiru ila qurbi syai', yaitu pendahuluan yang mana mengisyaratkan kepada dekatnya sesuatu. Jadi seandainya para nabi-nabi ataupun baginda Nabi besar Muhammad SAW memiliki keajaiban yang luar biasa sebelum diutus jadi nabi, maka ini telah menunjukkan bahwa beliau akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan hal ini juga bukan hanya terjadi pada baginda Rasulullah. Bahkan Al-Quran menceritakan tentang irhasot nabi-nabi yang sebelumnya. Irhasot nabi-nabi yang sebelumnya, keajaiban fenomena-fenomena yang terjadi pada nabi sebelumnya. Kami masukkan yang pertama di dalam buku Kisah Sang Rasul ini, yaitu fenomena terkait kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika ingin dilahirkan oleh ibunya, terjadi agresi militer yang sangat luar biasa terhadap bayi-bayi Bani Israel. Bahkan bayi-bayi Bani Israel ini digorok di hadapan ibunya, digorok di hadapan ayahnya. Tapi apa yang terjadi bagi ibu Musa? Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Bayi baru lahir disuruh susuin. Allah ilhamkan kepada ibunya Musa agar menyusui daripada bayi Musa. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wahai ibu Musa, kalau kau makin takut nih terhadap anak ini, karena takut daripada derapan agresi militer yang dilakukan oleh bala tentara Fir'aun, takut kau bayi ini akan digorok di hadapanmu, maka kalau kau makin takut, masukkan atau hanyutkan bayi ini di sungai. Biasanya kalau logikanya. Kalau ini kan makanya kita sebut irhasot, ini perkara di luar logika. Kalau logikanya, kalau bayi kita takut bayi tersebut sakit ataupun takut bayi tersebut, misalnya ini bayi main di pinggir ranjang, pasti kita langsung dekat. Pasti kita langsung selamatkan, pasti kita umpetin, pasti kita berikan kasih sayang yang lebih.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seorang ibunya Nabi ini, ibunya Nabi Musa, kalau kau makin takut, makin was-was, makin segala-galanya lah terhadap bayi ini, udah ceburin aja di bayi ke Sungai Nil. Akhirnya apa yang dilakukan ibu Musa? Karena menuruti daripada kata hati ilham dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihanyutkan oleh ibunya Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan apa? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini bayi bakal kita balikin dan bakal kita jadikan salah satu nabi dan rasul. Dan subhanallah, siapa yang nyelamatin Musa? Bosnya bala tentara tadi, Fir'aun. Siapa yang ngemong Musa? Fir'aun. Padahal Fir'aun yang merintahkan kepada seluruh bala tentara untuk ngecek seluruh tanah Mesir. Kalau ada bayi laki lahir-lahir, gorok depan ibunya, gorok depan CB-nya. Tapi Allah punya kehendak untuk menjadikan Musa kelahirannya sebagai salah satu fenomena yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa sih tujuannya? Membuktikan kekuasaannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Wahakadha. Dan yang kedua, kami berikan juga contoh dari fenomena yang sangat luar biasa tentang kelahirannya Nabi Isa alaihi salam, yang mana ia lahir tanpa seorang ayah, yang mana Allah Subhanahu wa taala alirkan di bawah kakinya air yang mengalir. Dan bayi Isa alaihi salam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Agar apa? Agar melindungi ibunya dari tuduhan kaumnya, yang waktu itu kaumnya menuduh bahwa ibunya Maryam seorang yang berbuat yang tidak baik. Bahkan Al-Quran menceritakan di dalam surat Maryam, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maryam pun bingung luar biasa. Bagaimana aku punya anak sedangkan aku ini nggak pernah menikah, nggak pernah berhubungan sama laki-laki, dan aku juga bukan seorang pezina. Maka malaikat menyerukan, demikianlah perkara Tuhanmu, yang mana Tuhanmu ini yang mengatakan bahwa hal itu mudah bagiku. Allah berfirman bahwa ini hal huwa alayya hayyin, hal yang mudah bagi Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas, agar apa? Agar kami jadikan Isa ini sebagai petunjuk bagi manusia, tanda kebesaran kami bagi manusia. Wa rahmatan minna, dan rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan perkara itu memang sudah ditetapkan. Maka kami sandingkan juga di halaman 25, manusia yang memiliki keyakinan lemah, mereka berpikir bahwa fenomena-fenomena yang terjadi pada kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hal yang bertentangan dengan tradisi kehidupan biasa. Karena apa? Karena nggak mungkin ini terjadi. Kayak Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Nabi Musa yang sudah disergap oleh bala tentara Fir'aun dapat lolos. Dan sebenarnya fenomena ini kami simpulkan kembali bahwa hal fenomena-fenomena yang terjadi ini menunjukkan tentang kekuasaan dan keesaannya Allah. Intinya itu adalah itu. Terus banyak orang ngomong, ente belajar maulid Nabi makanya tuh banyak cerita-cerita nggak benar. Padahal bukan cerita nggak benar. Kita menunjukkan tentang siapa yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, yang membuktikan tentang kehebatan daripada kekasihnya. Kalaupun Nabi Muhammad itu hebat, kalaupun Nabi Muhammad itu luar biasa,
maka penciptanya lebih hebat dan lebih luar biasa. Penciptanya lebih ta'ala, lebih luhur, lebih agung. Kenapa? Karena telah menciptakan seseorang seperti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal inilah yang menjadi keyakinan dan dipelajari oleh para alim ulama kita. Sebelum saya menutup daripada bab ketiga mengenai fenomena yang meyakinkan hati ini, saya juga menyampaikan kisah mengenai Nabi Ibrahim. Kalau tadi kita belajar kisah Nabi, saya masukkan di situ kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagaimana kita ketahui, sebelum menjadi nabi sempat dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Tapi Allah nyatakan apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami firmankan, wahai api, jadilah kau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kalau kita bayangkan bahwa sebenarnya sifat api itu membakar, tetapi Allah cabut sifat bakarannya dan diganti dengan dingin dan selamat. Kayak air, kayak orang lagi dihujanin air. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim ketika di dalam api tidak terbakar sedikit pun. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala. Nah, ini hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan api tersebut untuk hilang daripada sifat bakarannya. Karena apa? Karena di situ ada seorang nabi yang ingin dimuliakan oleh Allah. Maka api tersebut melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tadinya panas menjadi dingin dan tidak melukai sedikit pun kepada Nabi Ibrahim. Sehingga hal ini terjadi sebelum kenabiannya Nabi Ibrahim. Bahkan kami sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu di antara para nabi yang mengenal tauhid sebelum wahyu datang. Dari kecil sudah mengenal tauhid. Tauhid itu apa? Keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagian para alim ulama menyebutkan kenapa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam sulbinya ada nabi kita Nabi Muhammad. Sehingga api tersebut tidak berani menyentuh terhadap nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam alaihi salatu wassalam. Wa hakadha. Dan dari cerita-cerita tadi kita ketahui, dari cerita Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, perkara-perkara ini terjadi sebelum kenabiannya para nabi, sebelum kenabian mereka. Maka perkara-perkara keajaiban, fenomena-fenomena yang meyakinkan hati kita akan kebesarannya Nabi Muhammad SAW sudah tentu wajib bagi kita untuk mengetahui. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar, beliau mengungkapkan waqad taqaddamat lahu qablan nubuwati irhasat hiya ala nubuwatihi wa risalatihi agwal alamat. Dikatakan bahwa telah terjadi sebelum kenabian qablan nubuwati irhasat. Irhasat apa yang tadi kita sebutkan, yaitu fenomena-fenomena yang meyakinkan hati. Yang mana hal tersebut terhadap kenabiannya baginda Rasulullah, terhadap risalahnya Nabi Muhammad SAW, agwal alamat, sekuat-kuatnya alamat, sekuat-kuatnya tanda. Dan Habib Ali nyebutkan di sini. Habib Ali nyebutkan di sini wa ma'adzuhuriha wa intisyariha sa'ida bihas sadiquna minal mu'minin. Habib Ali menyebutkan bahwa
dengan menyebarnya hal itu, dengan tampaknya hal itu, sa'ida bihas shadiqun, menjadi senang orang-orang yang mereka ini mempercayai hal tersebut, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini sifatnya orang-orang yang beriman juga di akhir zaman. Bukan hanya sebelum datangnya Rasulullah, tapi telah datang Rasulullah dan di akhir zaman. Kita senang gak sama cerita-cerita sebelum kenabiannya Rasulullah? Kalau ente senang sama cerita-cerita sebelum kenabiannya Rasulullah, di antaranya apa? Di antaranya buku maulid. Maulid Simtud Durar, Maulid Barzanji, Maulid Dibai, Maulid Al-Adab, dan maulid-maulid yang lainnya yang menceritakan tentang irhasat, tentang hal-hal yang sangat luar biasa sebelum kenabiannya Rasulullah, bahkan sebelum lahirnya Rasulullah. Nah, ini kalau orang-orang yang as-shadiqun, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, mereka akan senang, akan merasa bangga dengan hal tersebut. Tapi apa? Wa syagiya bihal mukadzibuna minal kafirina wal munafiqin. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar, mereka nggak senang. Mereka nggak senang sama cerita tersebut. Nah, ini banyak juga gerombolan-gerombolan yang ingin menjauhkan umatnya Rasulullah dari ceritanya Rasulullah yang kayak gini. Cerita tentang keajaiban-keajaibannya Rasulullah, tentang fenomena-fenomenanya Rasulullah. Banyak sekarang. Nah, ini alhamdulillah salaf-salaf kita, di antaranya Habib Ali Habsyi, Syekh Al-Barzanji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ngajak kita nih. Biar apa? Biar jadi orang-orang yang sa'id, orang-orang yang beruntung dunia wal akhirat. Bahkan apa? Habib Ali nyebutkan di dalam maulidnya, wa talaqa habit tasdiqi wa taslim kullu dhi qalbin salim. Dan yang menerimanya apa? Dengan tasdik, dengan pembenaran, dan juga dengan lapang dada. Itu apa? Kullu dhi qalbin salim. Setiap orang yang punya hati yang selamat. Hati yang selamat. Orang yang hatinya yang selamat itu apa? Orang yang sering dengar tentang kisahnya Rasulullah. Kata Habib Umar, apabila karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi arrana. Kalau hati ente mau bersih, kata Habib Umar, demi Allah, baca tuh maulidnya Rasulullah, baca tuh sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan udah jelas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian hari kiamat yang luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang gak bermanfaat. Kita punya keturunan banyak gak manfaat, kita punya harta banyak gak manfaat, kecuali apa? Kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa yang ngajarin hati kita biar selamat kalau bukan Rasulullah? Mana pintunya kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan banyak sekali irhasat, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa sebelum kenabiannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perkara kita juga wajib mengimaninya. Perkara yang paling tidak kita bersama-sama mengagungkannya. Di antara irhasat apa? Yaitu khurujun nur inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya cahaya ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW sampai disifatkan oleh ibunya Abdurrahman bin Auf, yaitu Asy-Syafa, ra'aitu ba'dha busurir Rum, aku melihat terhadap istana-istana yang ada di kota Roma, yang ada di Romawi, yang sangat luar biasa. Juga di antara irhasat juga adalah al-barakah al-ammah fi baiti murdiatihi Halimah As-Sa'diyah. Barokah yang sangat luar biasa yang mana ada di rumah orang yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini diliputi oleh al-ghamam, diliputi oleh awan. Selalu kemana baginda Nabi Muhammad SAW selalu dilindungi oleh awan.
yang mana awan ini selalu melindungi Nabi Muhammad dari panas, sehingga kulitnya Rasulullah secara jasmani dan memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putih kemerah-merahan, sebagaimana kulitnya juga salah satu dzurriyyahnya baginda Nabi Muhammad SAW, Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi itu dipanggil Ar-Rumi karena apa? Karena kulitnya putih kemerah-merahan sebagaimana kulitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantaranya adalah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu selalu mendapatkan salam dari bebatuan dan juga pohon-pohon. Bahkan dalam beberapa buku maulid disebutkan wasallamatil asjaru wal ahjaru ala maulana. Nabi Muhammad itu dapat salam dari batu-batu dan juga dari pohon-pohon. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa di dalam sabdanya, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa kata Rasulullah, aku tahu betul batu di Mekah yang sering ngasih salam sama aku. Ini batu aja sering mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kabar kita nih? Apa kabar kita umatnya Rasulullah? Ada berapa banyak kita sholawat salam kepada Nabi Muhammad? Itu batu nggak berhenti mengucapkan salam kepada Rasulullah. Pohon nggak berhenti mengungkapkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wasallamatil asjaru wal ahjaru ala maulana. Yang mana pohon-pohon itu mereka kompak memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai Nabi tahu dan kenal betul di mana pohon-pohon, di mana batu-batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya fenomena-fenomena yang sangat luar biasa ini terjadi sebelum kenabiannya Nabi Muhammad SAW, sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa betapa mulia dan agungnya Rasulullah. Sebelum menjadi nabi aja Allah tunjukkan tentang hal-hal yang sangat luar biasa. Bagaimana telah menjadi nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sungguh rugi kita kalau nggak mau tahu tentang keagungan-keagungan yang ada pada Rasulullah. Maka orang yang nggak tahu tentang keagungannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia tidak bakal tahu tentang hakikatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, para ulama kita selalu mengajak kita untuk membaca maulid. Fungsinya adalah menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Rasulullah, terhubung sama pengagungan terhadap Rasulullah. Sejatinya pun kalau kita mengagungkan Rasulullah, hakikatnya kita mengagungkan Allah. Kalau kita mengagungkan Rasulullah, hakikatnya kita mengagungkan Allah. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah ciptaannya Allah dan juga hambanya Allah. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita selalu dalam keagungan bersama Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal maula ya